Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Advin Andrian, Alia Zena Tarik, Jeremy Kevin Seburian, Nadia Tejaema, dan Rianti Omega Huta Galung. Kami akan menjelaskan materi tentang regresi linear berganda dan korelasinya. Di sini terdapat tabel, yang mana tabel ini akan kita tentukan model regresi linear bergandanya. Pada tabel ini terdapat komponen X1, X2, dan kalori value yang nanti menjadi komponen Y. Rumus dari regresi linear berganda ini adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. A, B1, dan B2 ini akan ditentukan dengan menggunakan metode perhitungan matrik. Sebelum kita masuk ke metode perhitungan matriknya, kita akan mencari komponen-komponen yang terdapat dalam A, B1, dan B2-nya itu melalui tabel bantu. Di dalam tabel bantu ini terdapat komponen X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 X2, X1Y, dan X2Y. Untuk mencari X1 kuadrat, ini kita menggunakan rumus yaitu sama dengan, kemudian di blok pada komponen atau pada blok pada kolom yang akan dikuadratkan, kemudian memasukkan simbol seperti segitiga terbalik ini pada keyboard, dan kemudian memasukkan angka 2, dan kemudian setelah itu langsung di enter. Langsung mendapatkan nilai dari X1 kuadrat ini. Begitu juga dengan X2 kuadrat. Nah, untuk X1, X2 ini, kita menggunakan rumus yaitu produk, kita buka kurung, kita blok kolom X1 yang ingin kita gunakan nilainya, masukkan simbol titik koma, kemudian kita blok nilai X2 yang kita inginkan untuk dikalikan dengan X1 tadi, tutup kurung, kemudian langsung enter. Hal ini juga berlaku dengan X1Y dan X2Y. Dapat dilihat X1Y, rumusnya sama dengan produk. Ini ada B15, ini B15, yaitu X1, titik koma, dan D15. D15 itu yaitu Y, X1Y. Begitu juga dengan X2Y. Kemudian setelah kita mendapatkan seluruh nilainya ini, kita kemudian mencari nilai dari sigma. Untuk mencari nilai dari sigma ini, saya contohkan berikut. Kita menggunakan rumus sum. Rumus sum itu sama dengan sum. Kita klik aja di sini, langsung terbuka kurungnya. Kita blok kolom-kolom mana saja yang ingin kita jumlahkan. Kita blok seluruh kolom yang terdapat pada X1, nilai-nilainya, baru kita tutup kurung, kemudian di enter. Nah, hal ini juga berlaku dengan X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 X2, X1Y, dan X2Y. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai pada tabel bantu ini, kemudian kita masuk ke perhitungan matriknya. Di perhitungan matriknya ini, kita masukkan nilai-nilai yang terdapat pada rumus matrik A, matrik A1, matrik A2, dan matrik A3. Nah, nilai-nilai dari matrik ini saya pindahkan ke kolom baru agar memudahkan dalam perhitungan determinannya. Di sini, nilai determinannya kita menggunakan rumus sama dengan M determ. Langsung saja diklik. Tanda buka kurung sudah terbuka. Kemudian kita blok nilai dari matrik yang ingin kita cari determinannya. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Dapatlah nilai dari determinan A yaitu 134,2641. Hal ini juga berlaku untuk mencari determinan dari A1, mencari determinan dari matrik A2, mencari determinan dari matrik A3. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari determinan A1, A2, A3, dan nilai determinan dari A, kemudian kita tinggal mencari nilai dari A, B1, dan B2-nya. Rumus dari A, B1, dan B2 dapat dilihat pada
lembar kerja berikut. Nah, ini sebenarnya tinggal dibagi. Tapi karena kita memakai Excel, untuk mempermudah kita agar tidak menggunakan kalkulator, kita dapat menggunakan rumus, yaitu sama dengan untuk nilai A-nya ini yaitu determinan A, kita blok determinan A, nilai dari determinan A tadi. Nah, kemudian kita masukkan simbol garing. Selanjutnya tinggal kita blok determinan dari A1-nya. Setelah itu enter. Dan kita mendapatkan nilai dari A, yaitu 0,125801. Hal tersebut juga berlaku untuk mencari nilai B1-nya, yaitu sama dengan M29 per M40, dan juga untuk B2-nya sama. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari A, B1, dan B2, kita tinggal masukkan ke rumus dari model regresi linear berganda tadi, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2, sehingga didapat nilai akhirnya itu yaitu Y sama dengan 0,125801 ditambah 4,5592699371X1 dikurang 1,471719643X2. Sekian dan terima kasih. Untuk menentukan nilai dari kolerasi ring eksperimen. Adapun langkah pertama adalah kita harus membuat tabel bantu, di mana tabel bantu ini isinya adalah sampel, banyak sampel kita tuju, lalu master content atau asumsikan dengan X, color value kita asumsikan dengan Y, lalu kolom beda atau BI. Beda ini didapatkan dari selisih antara master content dan juga color value atau selisih antara X dan juga Y. Setelah itu kolom terakhir kita buat kolom BI kuadrat, di mana BI kuadrat ini adalah kolom dari BI ini dikuadratkan satu per satu. Setelah itu kita jumlahkan dari awal hingga akhir sehingga kita dapatkan total dari kolom BI kuadrat tersebut. Setelah itu kita masuk ke rumus kolerasi ring eksperimen. Rumusnya adalah R sama dengan 1 dikurang 6 dikalikan dengan jumlah sigma BI kuadrat yang telah didapatkan tadi atau 8,32 dibagikan dengan N atau jumlah data dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Baiklah, kita tulis di sini. R sama dengan 1 dikurang 6 dikalikan dengan sigma BI kuadrat yaitu 8,32. Kita asumsikan dengan tanda titik 8,32. Lalu di bawahnya dibagi dengan jumlah data kita 7 dalam kurung 7 kuadrat dikurang 1. Kuadratnya di sini kita ubah dulu. Format cells kita centang superscript. Oke. Setelah itu kita sederhanakan atau kita selesaikan dari rumus kolerasi ring eksperimen ini, sehingga di bawahnya akan didapatkan R sama dengan 1 6 dikali 8,32 yaitu 49,92 9,92. Di bawahnya dibagi dengan banyak data atau N 7 kuadrat dikurang 1 yaitu 48. Langsung saja hasilnya 334. Setelah itu barulah kita dapatkan hasil dari rumus kolerasi ring eksperimen ini. R sama dengan 0,851. Sekian itu saja cara untuk mendapatkan nilai dari kolerasi ring eksperimen. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang korelasi Pearson. Jadi yang pertama kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Lalu menginput datanya. Lalu kita tambahkan tabel bantu, yaitu ada XY, X dikali Y, lalu ada X kuadrat,
Lalu ada Y kuadrat. Nah, caranya agar lebih mudah, kita tekan tombol sama dengan dan pilih data yang akan kita kalikan, yaitu di sini 6 dikalikan dengan 4,5. Agar lebih mempermudah lagi, kita blok semuanya sampai ke bawah dengan menekan kotak kecil pada ujung kanan bawah, kotak hijau ini. Sama halnya dengan X kuadrat, yaitu tekan sama dengan, lalu tekan X, pilih data B2, lalu dikuadratkan, dan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Enter dan lakukan seperti sebelumnya. Untuk ini atau penjumlahan, kita samakan dengan menariknya ke sisi kanan. Lalu kita bentuk tabel. Nah, setelah itu kita masukkan terlebih dahulu rumus dari korelasi Pearson ini. Rumusnya itu adalah R sama dengan pembagian antara jumlah data yang dikalikan dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y yang dibagi dengan akar dari jumlah data dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan, lalu dikali jumlah data kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Nanti masing jumlah data ini jumlah data dari X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat diinput ke dalam rumus ini. Dan bentuknya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data yang telah diinputkan ke dalam rumus. Nanti setelah operasi penjumlahan ini didapatkan bahwa pada bagian pembilang itu hasilnya 45,14 dan pada bagian penyebut adalah 52,75, yang jika 45,14 dibagi 52,75 hasilnya adalah 0,8556.